Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita sebelumnya terjadi banyak hal yang mengejutkan, mulai dari kebangkitan dari Raja Bose hingga sang pengkhianat yaitu Domas. Beruntungnya dalam tragedi itu Bojji masih hidup atas bantuan dari Kage yang menolongnya. Kabar baiknya mereka masih mendapat harapan agar Bojji bisa menjadi kuat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Osama Ranking Part 2 versi Efek Anime. Cerita berlanjut dari Kage dan Bojji sudah sampai pada rumah dari Despa. Saat bertemu dengannya, ternyata sifat darinya sangat berbeda dari kakaknya. Yang mana Despa terlihat lembut dan berwibawa, walaupun terlihat tidak terlalu kuat-kuat amat. Tapi yang penting bukan itu, yakni ada yang mengatakan kalau Despa bisa membuat manusia bisa menjadi kuat. Sayang sekali, rumor itu tidak seperti yang dikira. Lantaran yang dilakukan oleh Despa hanyalah memberi saran agar orang tersebut bisa menjadi kuat. Jadi, untuk bisa menjadi kuat, orang tersebut harus gagah berani melawan apapun. Selain itu, Despa mengatakan jika dia mau dibimbingnya, Bojji harus membayar uang sebagai imbalannya. Tentu saja, Kage yang sangat senang langsung mengeluarkan semua harta yang ia punya untuk membayarnya. Tadi sangkanya hartanya itu sangat banyak yang sebelumnya mencuri dari kerajaan Bose. Dengan demikian pula, Despa menyetujui hal ini. Sebelum itu, ia akan melihat sebesar apa potensi yang dimiliki oleh Bojji. Lantaran dengan mengetahui potensinya akan mudah untuk memulai langkah dasar pelatihan. Sayang sekali, hasilnya Bojji tidak memiliki kekuatan fisik sama sekali. Nah, meski demikian, Despa akan tetap berusaha keras untuk mewujudkannya, mengingat dia sudah menerima tawaran tadi. Dengan begitu, sejak hari ini mereka berdua akan tinggal di sini agar nantinya Bojji tumbuh menjadi kuat. Pastinya, Bojji yang merasa sangat senang pun dini hari langsung beres-beres tempat ini sambil memasak. Naasnya, masakan yang dibuatnya sama seperti sampah. Tetapi anehnya di situ Bojji dengan lahap memakan makanan itu. Dari situ Despa menyadari kalau Bojji bukanlah orang biasa melainkan klan dari raksasa. Kenapa demikian? Dikarenakan raksasa akan memakan apapun yang mereka makan walaupun makanan itu seperti sampah. Dari kesimpulan tersebut, Despa mendapati solusi yang tepat, yakni Bojji harus mengetahui dirinya sendiri terlebih dulu. Maka kekuatan terpendamnya akan muncul. Lalu setelah itu ia membawanya ke ruangan senjata, yang mana di situ Bojji diharuskan memilih satu senjata yang tepat baginya. Entah apa yang dipilih oleh Bojji, yang pasti Despa mengatakan kalau pilihannya sangat tepat. Kemudian, agar Bojji bisa berfokus untuk latihan penguatan diri, Bojji dan Despa akan berlatih seharian di ruangan senjata itu. Hal ini dilakukan agar latihan akan terfokus secara maksimal. Tentunya, Kage yang mendengar perintah itu pun tak akan mengganggunya lagi. Tapi seiring berjalannya hari, dia dibuat kaget dengan suara hantaman yang besar dari ruangan latihan. Nah, sesaat melihat sedikit ruangan itu, Kage sangat terkejut lantaran Bojji bisa membelah batu yang sangat besar. Akan hal itu pula, Kage semakin senang dan berharap besar kalau Bojji memang sudah berkembang dengan pesat. Cerita berpindah dari kebangkitan Raja Bose dalam tubuh Daida, yang mana waktu itu juga diungkapkanlah masa lalu dari Bose. Masa lalu itu dimulai dari Raja Bose bersama dengan Miranjo di salah satu tempat yang misterius, yakni mereka sedang mengunjungi iblis dalam cerita awal. Tujuan dari Bose ke situ ialah untuk mendapatkan kekuatan yang belum pernah ada. Namun sang iblis tidak bisa mewujudkan hal itu. Akan tetapi yang bisa dia lakukan adalah mencuri kekuatan dari kerabatnya. Artinya jika Bose ingin mendapatkan kekuatan yang besar, maka dia harus memiliki kerabat terutama anak. Nah, efek sampingnya juga nantinya hidupnya tak akan lama. Mendengar hal itu, Bose sangat senang dan berniat untuk menikahi seseorang. Nah, seseorang yang ingin dinikahinya salah satu raksasa terkuat di dunia yang bernama Shina. Kenapa demikian? Alasannya sudah pasti, mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi yang terkuat. Adanya dua tujuan itu, akhirnya mereka berdua akhirnya menikah. Singkat cerita, saat dalam pertarungan melawan ratusan goblin, Bose awalnya kewalahan dan tidak berdaya. Akan tetapi setelah anak pertamanya lahir, lukanya langsung menghilang serta kekuatan fisik meningkat drastis. Hal ini menandai kalau kekuatan dari anaknya telah berpindah kepadanya. Singkatnya, dengan energi besar tersebut, Bose bisa mengalahkan ratusan goblin itu sendirian,
yang kemudian ia dikenal dengan orang terkuat di dunia. Atas kemenangannya itu, dia langsung pulang ke rumah untuk melihat seperti apa anaknya itu. Seperti yang dikira, anak itu sangat kecil. Maka dari itu, Bose memutuskan untuk mendirikan kerajaannya di sini sebagai ganti untuk membuat anaknya hidup dengan berkecukupan. Sebab dari itu, pada masa depan dia tidak pernah memarahinya sekalipun. Setelah masa lalu itu diungkap, Bose meminta Miranjo untuk memperlihatkan siapa orang terkuat di dunia. Yang mengejutkan, yang terkuat adalah anaknya sendiri, yaitu Boji. Entah bagaimana dia bisa sekuat itu, yang pasti Bose merasa sangat senang. Lalu pada kesenangan itu Miranjo meminta izin untuk membunuh Healing esok harinya dengan memakai alibi diserang serigala liar yang sangat kuat. Tentu saja yang akan mengetes serigala tersebut adalah Bose sendiri. Dia melakukan itu agar tahu kekuatan dari serigala itu. Esok harinya terjadi kericuan yang besar dalam halaman istana, yang ternyata Healing ingin mengeksekusi karena telah membuat Pangeran Boji mati. Dikala pengeksekusian itu nampaknya Domas juga mengendap-endap ke sana. Ia melakukan hal ini lantaran hal ini bukan tanggung jawab dari Hakuro melainkan dirinya. Singkatnya, sebelum pengeksekusian itu dilangsungkan, Domas dengan berani menyelamatkan Hakuro yang hampir dipenggal. Sayang sekali sebelum pergi dari kerajaan dia dihentikan oleh Bose. Terkejutnya waktu itu Bose mengatakan kalau saat ini dirinya telah bangkit dalam tubuh Daida. Tetapi dalam pembicaraan ini yang penting bukan itu, yakni Boji masih hidup. Yang berarti Domas dan Hakuro tidak jadi dieksekusi. Sebagai gantinya mereka berdua harus pergi dari sini. Sebelum kepergiannya itu, Bose mengatakan sesuatu secara diam-diam kepada Bose. Ternyata Bose meminta Domas dan Hakuro untuk berlatih lebih kuat lagi agar bisa menghancurkan para monster di bawah tanah. Mengingat di bawah istana ada portal menuju dunia bawah. Selain berbicara dengan Domas, Bose juga meminta Dorshe, asisten dari Healing, untuk memperkuat dirinya lagi. Lantaran besok malam ada serigala yang akan menyerangnya. Artinya sebelumnya Bose ingin memberitahu kalau serigala nanti lebih kuat darinya. Mendapati perintah tersebut awalnya Dorshe kebingungan. Namun sesaat kabar itu benar-benar ada, ia meyakini bahwa Bose bukanlah berbuat buruk. Yap, tepat sekali, dalam pertarungan melawan 3 serigala itu, Dorshe sangat kewalahan hingga penuh darah. Tetapi setelah mengingat masa lalu dari awal pertemuan dari Raja Bose hingga mengawal Healing, tiba-tiba semangatnya menjadi lebih besar lagi. Benar sekali, dengan sangat singkat, Dorshe bisa mengalahkan serigala itu sendiri. Kabar buruknya, dia juga terluka parah atas beberapa gigitan dari serigala tersebut. Untungnya sebelum darahnya habis, Healing langsung menyembuhkannya. Adanya hal itu, Dorshe masih bisa bertahan hidup. Sedangkan dalam sudut Miranjo yang mengetahui kalau Dorshe bisa menang sangat terkejut, lantaran dia tidak mengira hal ini akan terjadi. Nah, di waktu itu Bose memintanya untuk tenang sambil berdansa dengannya. Yang ternyata wujud dari Miranjo adalah sebuah boneka yang digerakkan dengan sihirnya. Entah mengapa seperti itu, yang pasti dulunya ada yang mengatakan kalau Miranjo adalah si buruk rupa. Namun Bose menyangkal hal itu kalau dirinya sangat cantik dan kuat. Sebab dari itu dia akan mewujudkan impiannya itu. Entah apa tujuan dari mereka berdua, yang pasti saat itu Miranjo langsung pergi ke dunia bawah untuk meminta pertolongan pada ksatria terkuat Oken. Alasannya sudah pasti agar bisa membunuh Healing sesegera mungkin. Pada esok harinya Healing yang marah langsung meminta kejelasan dari Bose tentang hal kemarin. Namun sesaat dalam pembicaraan tersebut Healing mendengar suara dari Daida yang berada di Bose. Akan hal itu ia memintanya untuk mengeluarkannya sekarang juga. Naasnya Bose tidak tahu cara untuk mengembalikan hal ini. Pastinya Healing yang sangat marah pun langsung menghunuskan pisaunya ke arah dari Bose. Untungnya hal itu dihentikan oleh Dorshe. Jika tidak, maka Daida akan ikut mati juga. Dalam kepanikan tersebut, Bose meminta satu hal kepada Dorshe untuk meninggalkan kerajaan ini. Karena selanjutnya kemungkinan besar Healing akan mati. Atas ucapan tersebut, Dorshe beserta pengikutnya pun langsung membawa Nona Healing ke istana lainnya. Scene berlanjut dari arah Boji yang sudah menyelesaikan latihannya itu. Jadi dengan begitu tugas dari Despa telah berakhir. Sebelum pergi, Kage meminta Boji untuk menunjukkan kekuatannya dan pedangnya itu. Yap, tepat sekali, gerakan dari Boji semakin cepat, dan yang paling mengejutkan dari itu yakni pedang dari Boji sangat tipis seperti jarum. Entah bagaimana penggunaan pedangnya itu, yang pasti Despa mengatakan kalau pedang tersebut memang sangat cocok dengan Boji.
Nah, kekuatannya itu terbukti kuat saat melawan bandit pemberontak di salah satu kedai makanan, yang mana gaya bertarung dari Boji bukanlah melukai lawan. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan kekuatan sebenarnya dari Boji adalah membaca pergerakan dengan sangat singkat. Dengan demikian, dia bisa mengetahui kelemahan lawan secara singkat. Setelah hal itu terjadi, dia akan menggunakan pedang jarumnya itu untuk mengotak-atik syaraf otak dari lawan agar tidak bisa bekerja dengan baik yang kemudian mengakibatkan pingsan. Kesimpulannya, kekuatan dari Boji ialah bisa memanfaatkan sesuatu dengan baik. Mengerikannya dari kekuatan Boji bukan hanya itu saja. Kekuatan tersebut juga bisa digunakan untuk membunuh dengan sangat cepat. Akan tetapi, Despa sudah mengetahui kalau Boji tidak akan menyalahgunakan kekuatan seperti itu. Mengingat dari lahir Boji adalah anak yang baik. Melihat Boji yang seperti itu membuat Kage sangat senang lantaran dia tidak menyangka kalau Boji sekuat ini. Apalagi gaya bertarungnya yang sangat-sangat mengesankan. Selesai dari kejadian itu, Kage menjelaskan apa yang terjadi pada kerajaan Bose yang saat ini mengalami perang internal. Dia mengatakan seperti itu agar bisa meyakinkan Boji untuk tetap kembali pulang. Namun saat itu terlihat jelas Boji tidak ingin kembali, mengingat dia mencurigai kalau dalang dibalik itu semua adalah healing. Mengetahuinya membuat Kage marah lantaran rasa curiganya tidak berdasar. Malah yang mensupportnya dan membantunya selama ini adalah ibu angkatnya sendiri yaitu Healing. Mendengar penjelasan tersebut membuat Boji sedih tak karuan, mengingat ia menuduh orang yang salah. Akan kesalahan itu, ia bertekad untuk kembali menyelamatkan kerajaannya beserta ibunya itu. Esok harinya mereka berdua mendapat kabar baik dari bawahan dari Despa, yang mana mereka juga berniat untuk pergi ke sana. Alasan dari mereka menuju ke sana adalah menangkap kesatria paling berbahaya yaitu Oken beserta anggota lainnya. Dikarenakan sebelumnya Miranjo telah membebaskannya untuk bisa membunuh Healing. Namun ada hal yang disembunyikan oleh Despa, yakni dia juga meminta kesatrianya untuk memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut kerajaan Bose. Yang artinya nanti akan ada pertarungan besar yang terjadi di sana tanpa diketahui pihak dari kerajaan Bose. Selanjutnya diungkapkan hal yang menarik dari kisah dari Miranjo. Tepatnya yang mendapat penglihatan ini ialah Daida yang berada dalam kegelapan tanpa ujung. Yang mana waktu itu dalam kegelisahannya, ia melihat semua penduduk mengucilkan dan menghina anak kecil. Yang tak lain anak itu adalah Miranjo. Masalah itu bisa terjadi lantaran banyak penduduk mengatakan kalau Miranjo adalah seorang pembunuh. Entah apa maksud dari itu semua yang pasti masih sangat misterius. Namun yang paling mengejutkan dari itu semua, sosok dari Miranjo benar-benar seperti boneka hidup. Awalnya Daida sangat syok melihatnya seperti itu. Tapi tak lama kemudian dia berpihak kepadanya kalau dia tidak sendirian, dikarenakan sebentar lagi ibunya akan menyelamatkannya. Ketika mendengar hal itu kondisi pun menjadi tenang. Sedangkan dalam istana telah dimulai pemberontakan dari Miranjo, yakni yang dia lakukan adalah menyandra Bose atau Daida agar Healing menuju ke sini untuk menyelamatkannya. Tepat sekali, tak lama berselang Healing beserta prajuritnya sudah sampai pada istana ini. Artinya peperangan besar akan dimulai. So, mungkin itu saja untuk alur cerita kali ini. Part berikutnya akan lebih menarik lagi dikarenakan ada beberapa pertarungan seru dari Raja Bose maupun Boji dan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.